Jadi keluarga gue tuh kerja di perjudian. Itu juga lucu sih. Sikat Depok. Kenapa? Julukannya apa? Aku nggak tahu julukannya. Serigala Margonda. Pokoknya kalau lu lihat di ke stasiun Citayam ya, lu lihat ada tukang ojek yang bajunya unik loh. Itu udah pasti bapak gua. Apa lu? Bapak gua. Satu-satunya tuh. Bang Oki, enak gak tadi mainnya? Enak, Lin. Aku nggak pernah dapetin permainan seenak itu, Lin. Oh ya, Lin, temenku udah datang belum? Udah nih, aku jemput dulu ya. Ya udah, nanti kalau dijemput bawain ke sini ya. Kagak usah beberes di sini. Kan jadi ketahuan. Enggak, tadi celana gua kedodoran. Makasih ya, Lin. Di Depok nggak ada yang kayak gitu, Ki. Oh, nggak ada yang gitu? Nggak ada yang kayak gitu. Ada sih, ada. Tapi mukanya kayak bonge. Harus bawa karung dulu. Kita bakal ngobrol hari ini sama Yuda Ramadan. Yes. Kok berarti lahir hari raya? Enggak. Klien gue tuh kalau dalam tanggalan Islam itu 17 Ramadan. Masa? Beneran. Sebenarnya jujur aja ya, aku tuh sama Yuda tidak terlalu sering ngobrol. Bener, aku nggak terlalu sering. Kami tuh ketemu saya gitu. Kami ngobrol kalau lagi pas ketemu. Tapi kalau di luar itu kami nggak yang chat. Apa kabar Yud? Iya, gitu. Beda circle. Beda circle. Kita tidak sering ngobrol tapi sering tukeran transfer. Tapi gue ada sesuatu buat lu nih, Ki. Apa tuh? Gue kan orangnya tuh rapih banget dalam banyak hal ya. Iya. Rapi banget dalam banyak hal. Lu pasti nggak nyangka gue punya ini, Ki. Goblok. Yuda goblok. Kalau warna merah berarti minus. Gak usah ditunjukin ini ya. Nih, ini catatan pengeluaran Yuda. Betul. 1 bulan gitu. Yoi. Gue tuh kadang suka memprediksi hari ini hujan atau nggak hujan. Kalau salah gue tulis. Terus bukan Pak Arli. Hujan nggak hujan, tapi di daerah Qatar. Gitu. Dia ramalan cuaca di Korsel, Uruguay, gitu-gitu. Pikirin banget. Nggak ada pikiran ini. Tapi lu kaget kan gue punya kayak gini? Udah minus berapa? Nggak plus dia. Plus. Cuma tiga cuaca terakhir salah terus. Tiga cuaca terakhir salah terus. Sama kayak aku. Salah terus. Iya pakai baju kehujanan. Hancur aku. Kaget sih ya. Kaget kan? Gak ada pikirannya. Jadi Yuda, aku hari ini bakal benar-benar ngobrol sama Yuda sesantai mungkin. Karena Yuda ini gila. Yuda ini adalah manusia yang berevolusi. Asik. Salah satu orang yang berevolusi sama kayak Raditya Dika. Oh asik. Gitu, berevolusi. Ini Yud, aku kaget ya. Kan dulu kau tuh aku taunya seorang Yuda Keling kami bilang. Betul. Kami tahu Yuda Keling itu aku tahu dari stand up. Aku nontonin kau tuh awal sumpah kasihan. bukannya lucu ya, lebih kasihan. Kasihan kali anak ini gitu. Awal-awal tuh kayak kasihan kali, ternyata setelah ada orang berdamai dengan kekurangannya tuh ternyata jadi lucu. Iya. Kenapa kok tidak terus-terusan pakai persona itu, malah sekarang berubah? Kau lebih lebih banyak paham dan sekarang kok berkeliaran di pasar saham gitu. Wih, gila tuh aku rimanya tuh ham gitu. Gila. Makanya gue sekarang tuh dipanggilnya Koh Yuda. Gue agak bisa dikit nih bisa gitu. Oh iya, kalau itu percaya yang sipit itu. Kok kan sipit ngantuk. Kok kenapa ya tiba-tiba main saham gitu-gitu? Jadi kalau kenapa personanya udah beda dulu ya? Karena udah sejelek dulu. Bukan gini. Jangan bandingin gua dengan Jeffrey Nicole ya, jauh. Sama Angga Yunanda juga jauh. Tapi kok dibandingin sama Bakri Adi. Benedictivity. Yono Bakri. Denny Gitong. Gua bilang, gua jelek, anjing ada Denny Gitong. Ya udah nggak percaya lagi. Orang nggak percaya. Apalagi ada Bakri Adi. Betul. Sama kayak Marcel ketika ngomongin kemiskinan. Sekarang udah nggak percaya. Iya. Soalnya kan dia politikus sekarang. Betul. Wakil
Wakil. Ini gue yakin ya kalau di Tangsel nanti ya ada orang yang kerja datangnya on time, kena SP tuh. Kerja tuh harus nggak profesional. Oh, aku tunjang orang. Jangan kayak gitu. Temen. Tapi kalau teman kita nggak marah lah. Gak marah, karena dia tahu ini bercandaan. Bansosnya ada beras, ada minyak, ada Sarden. OnlyFans seumur hidup. Akses. Ada link. Ada linknya dikasih. Mulutnya lemes nih udah. Apa awal mula kau jadi ke pasar saham? Jadi pas pandemi. Oh, pandemi. Pandemi kan pas stand up comedian Mati. nggak ada panggung stand up. Betul. Tapi kan kita butuh dapat duit. Betul. Jadi yang gue lihat di sosmed itu waktu itu yang rame itu konten tentang saham. Oke. Dan gue tuh nggak bisa ngeliat apa yang rame nggak ikutan. Oke. Serius. Oke. FOMO banget. Gue dulu liat di TikTok, di Instagram banyak banget konten tentang saham. Akhirnya gue ikutan beli saham lah. Saat itu Belajar dari mana? nggak ada belajarnya. Lihat di sosmed langsung ikutan. Agak goblok sih langkahnya. Tapi emang beneran sepomo itu. baca nggak? Nggak tahu sama sekali. Oh, gue pernah kuliah. Gue kan kuliah bisnis. Ada basic dikit-dikit. Cuma nggak inget sama sekali lah. Gue jarang kuliah juga kan. Oke. Nah, gue tuh ngelihat itu terus gue ikutan. Cuma memang saat itu kondisi pasar sahamnya lagi turun-turunnya. Karena kan lagi pandemi juga. Lagi pandemi. Jadi gue beli apapun untung. Karena misal dulu saham BRI harganya 1.500 padahal normalnya 3.000. Oke. Emang lagi murah-murahnya. Oke. Jadi gue beli untung. Nah, gue nggak punya pengetahuan itu tapi udah untung. Oke. Akhirnya waktu kondisi pasarnya normal, baru tuh beli ngasal. Gue nggak lagi menghasilkan keuntungan, malah bikin kerugian. Oh iya? Iya, karena Kok waktu pandemi itu berarti banyak untung? banyak untung lah Oke, kan. gini. Berapa keuntunganmu paling besar pada saat itu? Karena modalnya juga nggak banyak, cuma dapat 60%, 70% tuh udah hal Dari yang- mana? Dari modal? Dari modal. Misal beli 10 juta, dapat 6 juta? 6 juta tuh mungkin banget. Karena memang saat itu kondisinya lagi pada murah semua. Jadi beli apapun tuh bisa dapat untung. Oh gitu? Iya. Makanya, Berapa paling ini pada saat pandemi? Ini aku ngasih tahu ya. Pada saat pandemi aku itu live Instagram, live YouTube sama Lolo yang Saweria. Itu pas pandemi aku dapat 130 juta 2 bulan. Anjir. Dari Saweria. Kalau gitu gue mendingan Saweria aja ya. Emang nggak sebesar itu? Enggak sebesar, karena kan modalnya juga nggak banyak. Modalmu paling besar berapa? Saat itu tuh karena kan kebutuhannya juga banyak, jadi paling gede gue mungkin beli 20 juta deh. Paling gede beli. Iya. Keuntungan bisa berapa tuh? Ya, gue tuh biasanya kalau udah di atas 5 juta tuh gue cabut, gue beli yang lain. Karena memang kondisinya lagi memungkinkan buat beli apa aja untung. Oh gitu. Jadi gue nggak nungguin sampai gede banget untungnya, tapi misal udah 10-20% cukup cabut, 10-20% cukup cabut gitu. Kalau di total berapa? Ratusan nggak? Oh, nggak nyampe karena modalnya juga masih kecil. Dulu. Kalau sekarang? Malah rugi dong. Makin paham malah makin rugi, goblok. Karena dulu kondisinya lagi emang enak banget buat beli apa aja. Beli apa aja ya. Nah sekarang modalnya udah lebih banyak, pemilihannya masih sering kali salah. Iya, tapi kan orang-orang susah nggak ngerubah personamu yang tadinya stand up komedian, terus ngomongin kejelekan. Iya. Tapi tunggu dulu, kok dari kapan? Apa? Ngerasa kalau jelek? Aji, gue kira kapan beli sahamnya? Kok dari kapan ngerasa kalau kau itu jelek? Kan ini kau sendiri kan yang ngerasain kan pasti. Apa yang nge-trigger kau? Ih, aku jelek nih gitu. Padahal kan semua orang diciptakan tidak jelek. Kapan ya gue bener juga? Iya, Kira-kira. kapan kau bikin materi? Oh iya, aku jelek nih gitu. Kapan kau ngerasa itu? Aduh, kapan yang ngerasa? Kayaknya dari sekolah deh. Gara-gara Dari sekolah? Iya, gue tuh nggak pernah dipanggil nama dari gue SD. Jadi dipanggil Jeng gitu? Enggak. Gue udah mengalami berbagai macam kehitaman. SD gue tuh dipanggilnya Black. Oke, masuk. Enggak, SD hitam. Sama SD sepupu hitam. SMP Black, SMA Black, pas stand up keling. Jadi Oke. gue tuh dari dulu nggak pernah ada yang manggil gue Yud tuh jarang banget. Link. Karena kami juga, karena kita anak stand juga. Link, mau kemana kok Link? Kan Iya. gitu kan? Iya, jadi kayaknya kapan pertama kali nganggap di mikir jelek tuh waktu pertama kali orang manggil gue hitam kayaknya. Hitam. Kayak gue punya nama lain selain warna kulit gak? Kayaknya berarti ya hitam mungkin. Awal mulai itu ya Black gitu ya. Hitam SD. dulu. SD hitam. Hitam.
SMP SMA black. Oh, kuliah keling. Keling. Oh. Gue mau rebranding sih sebenarnya nih jadi kelam. Kelam kurang ya? Kelam kurang. Agak susah. Hah? Oh bener. Bagus. Keling saham. Kelam. Yuda Jangan. kelam. Nama adalah doa. Nama adalah... Nanti sahammu jadi kelam. Tapi kalau doanya berarti gue selalu keling ya. Doanya doa keling. Tapi itu menyenangkan sih sebenarnya ketika kita sudah mulai berdamai. Iya. Tapi kan kau salah satu orang yang katanya dulu tidak berani tampil di depan. Oh nggak berani. Tapi kau memilih stand up itu kan? Oh, jadi gara-garanya gue tuh ini Ki. Kampus gue, bukan kampus bagus. Kampus yang suka diundang buat nonton acara TV. Jadi penonton bayaran. Jadi maksudmu mahasiswa-mahasiswa yang datang ke TV itu kampusnya jelek? Rata-rata iya. Kalau UI mendingan dia belajar. Kalau IPB belajar. Kampus gue punya banyak waktu kosong. Dibanding belajar mendingan kita nonton acara TV aja lah. Karena buat danusan. Danusan itu apa? Nyari uang buat bikin acara atau podcast gitu-gitu. Oke. Nah, gue tuh nonton proaktifnya Panji yang di Metro TV. Iya. Nah, waktu lagi di sana, gue tuh kan belum tahu Panji, belum tahu Bang Radit. Maksudnya gue tahu mereka karena udah nontonin di YouTube-nya kan. Tiba-tiba gue dicengin saat itu. Sama Panji sama Radit. Oh gitu. Gue lagi jadi penonton, gue inget banget nih ceng-cengannya Bang Panji itu gini. Bang Panji yang gue inget, dua-duanya gue inget. Cuma Bang Radit belakangan. Bang Panji itu gue ditanya, nama lu siapa? Gue kan kayak gagap-gagap dikit. Yuda, digituin kayak cara dia main gitu. Bang Radit lebih anjing. Yuda, lempar kacang. Bangset, dilempar kacang, gua tangkep aja kan. Tapi orang-orang pada senang. Nah, gua tuh merasakan hal lain. Biasa kan gua dicengin dan cuma gua jadi korban yang ketawa cuma sedikit. Nah, itu beneran semua penonton ketawa dan terus gua kayak mikir, gue kalau dicengin diem aja. Pengen deh sekali-kali kalau dicengin gue ngebales. Tapi kan kalau ngebales Panji sama Radit nggak mungkin. Tapi gue kayak gue bisa ngelakuin sesuatu dari sini deh. Akhirnya gue carilah komunitas stand up. Oh gitu. Awalnya gara-gara dicengin. Kalau gue nggak dicengin nggak stand up gue. Jadi terima kasih Bang Radit yang udah ngelempar kacang ke gue waktu itu. Gitu. Karena perubahan kok luar biasa. Mana? Wah. Ya Allah. Astagfirullah. Ini kayak apaan tebak Ki? Coba tunjukin dong. Ini tahun berapa Yud? Ini di Suci 2014. Ini Suci 2014. Ya. Ini tuh kayak ini. Kayak Samsung filter. Kayak rokok ini. Ini rokok ininya. Kayak rokok. Ini busanya. Iya busanya. Enggak, ini yang dibakarnya Ki. depannya. Kayak Samsung. Nah ampun. Nah, ya Allah. Tapi setia banget nih ceweknya. Amin. Gila, berapa tahun, Dud? Udah 11 tahun. Berumah tangga ya? Pacaran. Oh, masih pacaran. 11 tahun. 11 tahun pacaran. Betah. Kena gendang. Jadi sebelum hari keriting gue juga udah ngelakuin sih. Ya. Ini belek kulit ular langsung dipakai ke badan nih. Jadi gue bingung saat itu. Ini tahun berapa Yud? 2015-2016 kayaknya. Ini di endorse gue. Ini batik ini gue lagi di endorse batik. Kok ada orang yang mau endorse gue baju ya saat itu ya? Ya kasihan tampilanmu. Padahal buat ini kayak Yuda aja pakai, masa kamu enggak? Iya. Ini fotonya kayaknya di gudangnya IKEA. Iya. Ya walaupun agak sulit sih masuknya, sempat diusir beberapa kali sih gue. Bukan, nggak mungkin. Yuda itu nggak jelek kan kawan? Buruk rupa. Ini tahun berapa Yuda? Oh ini hitungannya gue ngerasa udah ganteng loh. Ini 2020 soalnya. 2020. Ini udah better sih. Kalau dibanding ini udah better dong. Ini udah better. Kalau ini masih 11-12 sama Bakri Adi. Ini udah masih better. Belum jadi manusia, belum masih. Itu dia kumpulan. Suci semua nih berarti ya? Yang itu suci, karena pertama kali pakai jas. Nggak mungkin dong gue di rumah punya jas dong. Emang iya Yud? Ya karena kan jadi ini Ki, keluarga. Kok terlahir dari keluarga yang secara ekonomi lumayan nggak? Dulunya kaya. Oke. Keluarga gue tuh kaya sampai tahun 2004. Waktu kaya nih
kau bisa membilang keluargamu kaya, kau tahu dari Papa gue dipanggil bos. Sama tukang ojek tuh dipanggil bos. Karena ini. Tunggu ya. Di Medan, semua orang dipanggil bos, biar kau tahu. Berarti semua orang kaya tuh. Bukan. Memang manggil aja. Enggak. Tapi jadi keluarga gue tuh kerja di perjudian. Beneran. Maknya ini memang Yuda ini. Enggak, beneran. Boleh. Keluarga besar gua kerja di perjudian. Ada yang kasino gitu. Kasino. Ada yang jadi ngocok kartu, ada yang bagian apa. Pokoknya sekeluarga besar. Di mana? Mangga 2 dulu. Dulu legal. Dulu legal, bener. Dulu legal, makanya waktu kerja di perjudian, papa gue tuh pulang bisa zaman itu ya. Sehari sejuta tuh bisa. Karena dia pekerja. Bukan bandar. Bukan bandar. Pekerja tapi suka nemu koin. Iya. Koin tukerin bawa pulang. Gue bisa bilang rumah gue kaya, rumah gue 2 lantai saat itu. Oke. Kalau orang main bola, yuk minta air dingin dong ke rumah gue. Kaya gue. Dulu orang punya kulkas itu kaya. Itu kaya dong gue berarti. Gue kaya banget. Jadi karena keluarga gue besarnya kerjanya di perjudian. Dan saat itu perjudian juga emang legal, duitnya tuh banyak banget. Oke. 2004, Kapolrinya diganti, presiden ganti, perjudian tutup. Hancur lah. Papa gue yang awalnya dipanggil bos sama tukang ojek, tahun 2005 jadi tukang ojek. Emang iya? Beneran sampai sekarang. Oh iya? Iya, papa gue sekarang hitungannya dia tuh ngerasa butuh work life balance ya. Anjay. Jadi dia tuh kerja tuh menuhin passion dia doang. Jadi udah gak nyari. Dia males di rumah lah. Males di rumah aja. Ya kadang nganterin gak diambil duitnya. Nggak gitu juga sih. Tapi online sekarang dia? Enggak. Ojek pangkalan. Masih Pangkalan. Di stasiun Citayam. Pokoknya kalau lu lihat di ke stasiun Citayam ya, lu lihat ada tukang ojek yang bajunya unik loh. Itu udah pasti bapak gua. Satu-satunya tukang ojek yang bajunya Uniqlo, Giordano, SNM dia doang. Itu. Sampai sekarang? Pernah nggak kau bilang, Pak udahlah berhentilah Pak gitu? Enggak, dia tuh seneng nongkrongnya karena kalau bapak-bapak di rumah itu bingung kan. Bapak gue pernah coba di rumah aja terus melihara burung dara. Nah gue tuh ternyata nggak tegaan sama binatang Ki. Burung dara bapak gua kan dikurung, gua lepasin semuanya. Burung ternyata tolol, balik lagi sorenya. Anjing, bukan tolol, kan memang burung dara itu kalau ada pasangannya dia bakal balik lagi. Gua kagak ngerti, kabur, balik lagi burungnya. Gua pernah ngelepasin monyetnya di kampung. Gua kan kampung gua Padang. Namanya Ajo gua punya monyet. Oke. Terus gue nggak tega ngeliat monyet di rantai, gue lepasin rantainya kabur. Sorenya minta makan, monyetnya pulang ke rumah. Anjing, dongo banget gue bilang. Gak bisa, ternyata binatang emang bener kagak punya otak. Anjing. Aneh banget hidupnya ya. Iya. Jadi kalau dipikir berarti termasuk yang secara ekonomi cukup lah kau dulu ya? Sebelum 2004 tuh gue ke... Kau lahir tahun berapa? Tunggu dulu. 94 berarti 2004 itu 10 tahun. Ya pokoknya waktu gue kecil tuh gue inget banget. Gue tuh sering banget makan di Pizza Hut yang ngambilin saladnya gitu-gitu. Sepatu gue, baju gue tuh pasti Cubitus. Baju gue, sepatu gue Bubble Gum Spiro. Iya. Kaya gue, beneran kaya dulu. Cuma punya mobil nggak? Enggak, karena saat itu fokusnya bangun rumah. Rumah gue udah 2 lantai dari zaman dulu. Cuma ya memang karena uangnya uang haram kali ya. Jadi gue tuh ngerasa duit setan dimakan hantu. Iya. Jadi gue tuh dari kecil tuh udah ngerti semua permainan kartu Ki. Oh iya. Karena di keluarga besar gue kan sering ngumpul ya. Ngumpul biasa arisan bulanan. Paginya arisan, siangnya main kartu. Oh jadi kok kayak blackjack gitu-gitu tau? Sapsa, tapi keluarga gue paling sering main sapsa. Jadi nih misalnya bapak gue main sapsa, gue di sebelahnya. Oke. Om gue main sapsa, sepupu gue di sebelahnya. Jadi emang kita ya regenerasi lah ya. Regenerasi. Oh gitu. Itu memang keluarga besar pada kerja di situ pada saat itu? Iya, jadi ada satu. Mamamu?
Enggak, mama gue enggak. Kan jadi biasanya cuma bapaknya doang. Jadi memang terbiasa lah ngelihat kartu-kartu itu. Iya. Ada beberapa sepupu gue yang emang suka datang ngelihat bapaknya kerja di tempat di kasino, bener-bener kasino. Oh, dibawa kerja. Iya. Kau pernah nggak dibawa, Yud? Gue nggak pernah. Sekalipun nggak pernah? Nggak pernah gue. Kau berapa bersaudara? 3. Gue anak tertua. Kau nomor 1 Nomor berarti? 1. Jadi gue sempet ngerasain orang tua gue kaya lah. Adek gue nih nggak pernah nih. Oh gitu? Kan gue lahir 94 sampai 2004 kan berarti 10 tahun ada kaya-kayanya dong. Adek gue lahir 2000 sama 2001. Nggak ngerasain. Nggak terlalu ngerasain. Gue ingat adek gue tuh mama gue udah nggak mampu beli susu. Jadi air tajin. Sempat di fase itu? Iya, tahu gak sih air tajin? Tahu, air beras kan? Air beras, adek gue kecil minumnya air beras, disangkanya susu. Keren. Keren keluarganya nih, kreatif. Jadi itu gue tuh terbiasa sama perjudian tuh emang udah sudah terbiasa. Terbiasa karena dulu keluarga besar kerjanya di sana. Oke, 2004 tutup. Orang tua Gojek. Enggak, awalnya jualin aset dulu. Apa aset yang dijual? Kebun. Oh, kau punya kebun? Enggak gede-gede banget. Berapa? Segini. segini. Lebih gede. Lumayan. Di mana? Di Citayam juga. Gak jauh dari rumah. Kan dulu Citayam tuh belum sepadat sekarang. Betul. Masih banyak tanah-tanah kosong. Nah, gue tuh punya kebun lah. Oke. Dijual itu dulu. Masih ternyata kan kirain dulu tuh perjudiannya tutup. Oh, mungkin bentar aja. Pergantian kekuasaan aja. Iya, nanti buka lagi, legal lagi. Iya, ternyata sempat tuh buka di Sentul. Oke. Cuma waktu di Sentul papa gue tuh nggak dalam rombongannya ikut juga. Oke. Jadi nggak dapat, akhirnya ya ngojek dari sana. Sempat jual aset. Oh iya, jual itu. Rumah nggak sampai terjual? Rumah nggak sampai kejual, sampai sekarang masih ada. Dan rumah itu masih ada sampai masih sekarang? Masih ada. Dan kau kan sekarang udah rumah sendiri kan? Rumah sendiri udah. Oh, gila. Gokil ya, gue jadi kalau kadang ngelihat misal ada ceramah-ceramah uang judi itu haram, ya Allah, ngidupin keluarga gue lagi. Gimana? Cowoknya kan pekerja doang, bukan pemain. Iya. Pekerja doang. Kalau ada kerjaan lain mungkin juga pasti bakal ambil kerjaan lain kan. Kalau duitnya gede juga ya. Karena gede-gede banget dulu Kid. Bapakmu asli Padang? Enggak, mama gua yang Padang. Bapak gua Betawi. Oh, bapak Betawi, mama Padang. Iya, Padang. Oh. Gitu. Oh, adik, kau agak jauh berarti sama adikmu ya? Beda 6 tahun. 6 tahun sama 7 tahun ya? Betul. Oh, itu. Kacau juga kehidupan Yuda nih. Aku tapi ada yang lebih, tapi nggak apa-apa. Saat itu selain perjudian, gue juga udah akrab sama benda-benda terlarang dari gue kecil. Karena daerah. Iya, karena daerahnya. Oke. Jadi misalnya ini tahun jangan anggap sekarang ya. Ini tahun 2002. Oke. Main sapsa sambil ngeganja. Di mana? Di arisan keluarga. Keren. Jadi gue waktu SMA, temen gue kan ada yang so bandel, bawa ganja ke sekolah. Anjing, gue dari umur 8 tahun ini mah. Keluarga kalian tuh kartel Citayam gitu ya? Bisa dibilang begitu. Kartel Citayam. Gila, Bapak Yuda itu Pablo Escobar-nya Citayam gitu. Jadi makanya kan ada teman kita yang pernah salah dalam mengambil langkah. Jadi kan gue akrab sama orang tersebut dong. Iya. Sering tuh dia make gue di sebelahnya. Nggak pengaruh, gue nggak pusing sama sekali, Ki. Karena sudah dari kecil. Terbentuk dari kecil. Sudah terkontaminasi dari kecil. Iya. Ih, kacau kali udah nih. Menarik sekali obrolan sama ini. Soalnya aku kan nggak pernah, kita nggak pernah ngobrol benar, gitu, saling tahu. Ternyata bapakmu kayak gitu. Gila. Sekeluarga besar kayak gitu. Nah, pada akhirnya kan ngojek lah itu. Ngojek. Jadi menghidupi dari ojek itu. Dari ojek. Nggak ada usaha lain? Nggak ada sih, seinget gue. Papa gue pernah ojek, terus pernah dia jadi satpam. Oke. Cuma nggak suka. Bukan. Karena halal. Enggak, ngojek kan halal juga. Ngojek halal. Bukan Angelo, bukan.
ngojek bener-bener ngojek. Cuma waktu itu jadi satpam tuh dia satpam di gereja. Oke. Jadi kata seringkali gelap dan malam tuh jaga sendirian jadi nggak suka. Oh, jadi nggak suka. Makanya balik gitu. ngojek lah. Kau sekolah sempat jadi anak orang kaya. Iya. Betul kan? SD, sempat jadi anak orang kaya sekitar 4 tahunan. Iya kan? Betul. Setelah itu jatuh miskin. Jatuh miskin. Ada perubahan nggak di sekolah? Enggak, pas gue yang miskin tuh pas SMP jatuhnya. SMP? Gue tuh sekolah dari umur 5 tahun jadi udah mau lulus. Tinggal sisa setahun. Sisa setahun dan kan masih punya kebun dan lain-lain. Jadi bisa dijual dan masih normal aja. Masih normal aja. Nah SMP bener-bener udah kekurangan secara ekonomi. Kekurangan. Temen-temen gue beli buku paket, gue fotokopi buku paket. Ilegal sih. Cuma saat itu nggak ada uang. Nggak ada uang. Oh, gitu. Sampai segitunya yuk? Iya sampai segitunya. Karena emang beneran anjlok banget lah. Iya itu. Iya. Ih dari kaya. Dari kaya itu dari rumah gue satu-satunya yang punya kulkas itu gue. Tapi kau kan maksudnya kau salah satu anak orang yang berduit. Dibully juga nggak bu? Kalau dibully kan karena itemnya. tapi kan biasa ada misalnya nih. Oh enggak, kalau SD tuh gue tuh ngerasa item itu panggilan aja, nggak dibully. SD itu bergaul aja. Nah kalau di SMP tuh ya ada lah dibulinya. Pas SMP ya. SMP udah black. Gue tuh dibulinya SMP dipalak. Gue tuh dipalak udah madut jajan gue berapa ya dulu ya? 5.000 seingat gue. Itu udah sama angkot dan lain-lain dipalak. Satu yang paling membekas sampai sekarang ya, gue dikatain satu kelas belum sunat. Karena gue satu SMP gue belum sunat. Oh, kok belum sunat? Belum sunat. SMP? Jadi kan lu kalau kenapa? Kan kalau kayak kita biasa dulu ya, sunat itu ketika libur mau naik SMP. Betul. Iya kan? Gue tuh punya sepupu sepantaran. Dia tuh udah sunat tahun sebelumnya. Jadi gue nggak mau bareng waktu itu. Alasannya apa? Beda setahun. Dia 93, tapi sekelas sama gue 94. Jadi dia duluan aja. Tahun depannya pengennya gue. Pengennya kayak gitu. Biar acaranya juga nggak bareng lah. Oke. Itu. Jadi gue belum sunat SMP. Nah, kan kita sering ke toilet bareng-bareng ya. Iya. Temen gue bilang, lihat-lihatan yuk. Cuma, gue tuh punya kemampuan buat bikin kayak udah sunat. Iya. Ditarik. Iya. Saat itu udah gue tarik-tarik nggak bisa Ki. Anjing nggak bisa. Terus kayak ya udahlah, gue jujur lah, gue belum sunat. Terus bilangnya apa? Udah ini rahasia kita doang. Di kelas dikasih tahu, Yuda belum sunat. Satu kelas, Yuda belum sunat. Nangis. Kau nangis? Nangis. Ya Allah. Nangis gue, malu Ki. Akhirnya gue sunat saat itu juga, gue gunting. Enggak, itu harus dibawa. Akhirnya setahun selanjutnya gue sunat. Oke, ketika libur mau naik kelas 2 SMP, naik kelas 2, sunat. Jadi itu baru kayak... Dipestain nggak? Enggak lah, udah nggak punya duit kan. Udah tuh sepupu gue, nih ya, saking kayanya keluarga gue ya. Sepupu gue sunatan undangnya ponori. Emang iya? Beneran. Jadi bikin Batu ponori itu. ponari bang. Kau nanti ku sepak kau ya. Jadi itu sepupu gue yang di Pasar Minggu namanya Alvin. Dia sunat, bikin panggung buat warga undang ponori. Ponori ngelenong. Gila gak? Ngundang artis. Gila. Saat itu ngeri gak? Gila, ngeri keluarganya. Makanya perjudian legal aja. Gak ada otak. Gak ada. Jangan. Sekarang juga banyak orang susah. Maksudnya judi online gak boleh. Hah? Yang gak online boleh? Nggak, biasanya kalau legal Ki, yang main itu bukan orang-orang susah. Betul. Bos-bos semua sekarang. Karena kan dibatasin. ya, Kalau mau masuk harus punya uang sekian. Ada minimal paymentnya. Ada minimalnya. Gitu. Jadi sekarang kan yang legal malah di Thailand, yang pengen ngelegalin. Jadi uangnya kan ke sana. Iya. Kamboja. Kamboja. Tapi kau lahir besar Depok. Lahir besar Depok. Memang dari awal orang tua habis nikah langsung di Depok. Karena enggak, awalnya gue tuh tinggal di Kokas. Keren. Bukan. Zaman dulu Kokas tuh masih Di kampung. P1 gitu kau. Di P2. Dekat musola. Oh, masih kampung. Masih kampung, tinggal di sana. Cuma dapat gusuran keluarganya bapak gua. Beli tanah lah di Depok. Kau udah lahir belum tuh? Gua nggak inget. Yang gue inget
Gua gedenya di Citayam. Oh berarti udah dari awal udah di Citayam, Depok lah ya. iya. Kau tahu nggak Depok itu jadi bahan omongan orang banyak? Oh iya dong, kan gua tokoh masyarakat Depok. Bukan gara-gara itu. Isu-isu Depok tuh luar biasa. Oh iya, tau. karena Kau unik-unik Ki. Kau tahu nih, aku sampai punya timeline sejarah Depok. Oke. Kau tahu, bermula dari tahun 92. Apa tuh 92 Ki? 92 itu ada Ayu Ting Ting lahir. Fenomena alam itu. Iya. Itu cuma terjadi satu kali seumur hidup Ki. Ayu Ting Ting gak lahir 2 kali Ki. Iya pasti. Pasti. Tapi maksudku kayaknya bukan cuma Ayu Ting Ting yang lahir di Depok tahun 92. Kenapa itu jadi konspirasi? Karena katanya semenjak kelahiran Ayu Ting Ting itu banyak sesuatu terjadi di Depok. Setelah Ayu Ting Ting. Iya, setelah Ayu Ting Ting Oke. lahir. Ayu Ting Ting lahir di Depok tahun 92. Semenjak itu banyak ditemukan makhluk mistis di Depok setiap tahun. Setiap tahun. Aneh banget ini. Tapi betul, selanjutnya tahun 93 itu adalah kemunculan pocong di Depok. Tapi kau tahu itu nggak sih? Nggak tahu itu. Masa berarti sebelum tahun 93 nggak ada pocong? Di Medan nggak ada pocong? Belum ada masuk pocong. Depok pocong pertama kali masuk Depok itu 93. 93. Habis itu dia transmigrasi tuh. Transmigran kemana-mana, Ke Medan itu. nyebar. Iya. 94 kuntilanak pohon nangka. Oh, gue baru lahir itu belum tahu gue. Oh belum tahu ya? Iya, dia belum tahu kalau Gue kayak begitu. yang terkini aja coba. Yang sebelum terkini, ini paling epic menurutku. Apa? 95 itu ada pembangunan fasilitas roket nuklir. Oke. Padahal itu kubah emas. Jadi masjid itu. Iya, kok bisa dibilang membangun roket nuklir sih? Ya, 93 aja baru tahu pocong Ki. Jadi emang wajar lah. Pendidikan belum terlalu masuk waktu itu. Pendidikan belum terlalu masuk. 99 fakta menarik, Depok memisahkan diri dari Bogor. Wah, iyalah. Kalau Mamat ngerasa separatis, Depok duluan Mat. Depok dulu memisahkan diri Yoi. dari Bogor. Dari Bogor. Wih. Separatis kami. Dan ini lagi 2003 2004. 2003 vampir, 2004 kolor hijau. Tapi kalau kolor hijau fenomenal Ki. Emang Sampai iya? masuk silet. Iya Sampai aku masuk tahu. silet. Dan caranya itu Itu nakutin tahu di kami di kampung. Ah. Ih, ada kolor hijau, ada kolor hijau kan harus pakai bambu kuning kan? Iya. Itu bener. Oh, itu kau udah nggak tahu tuh? Udah tahu. Isu itu udah ngerti? Udah ngerti. Itu 2004. Itulah gara-gara kolor hijau lah bapakmu. Pas ya, bener ya? Pas. Pas. Kolor hijau itu yang merusak tatanan Merusak. negara. Kolor hijau. Banyak kan. 2008 babi ngepet. Oh, ya, Itu lucu kali. Itu Tapi lucu kali. Jauh yang- nggak dari rumah kau tuh? Yud? jauh. Tapi jauh. yang 2008 nggak fenomenal. Yang fenomenal itu 2020. Yang ribon. Babi ngepet ngiribon. Babi ngepet ngepet. Itu adanya di Sawangan. Dekat rumah Viko. Oke. Yang fenomenal adalah cara nangkep itu babi harus ada 10 bapak-bapak telanjang. Anjir. Gue kalau ada video penangkapannya yang mau beli gue Ki. Kapan lagi lu ngeliat bapak-bapak 10 orang telanjang ngejar-ngejar babi. Wah ampun. Gue pengen beli banget tuh. Sumpah. Itu Gila, fenomenal. Fenomenal. Kok ada yang percaya ya? Iya dan 10 Ki. Pas 9 kayak kita kayak belum sanggup deh 9. Cari satu lagi. Panggil Pak Mamar. Dan harus telanjang. Harus telanjang. Harus bapak-bapak. Gila. Harus 10 bapak-bapak telanjang. Banyak kali babi Ada ngepet. lagi ini yang menarik juga 2021. Musadek ngaku nabi. Nah, itu Musadek ngaku nabi di Depok. Di Depok. Ada lagi satu lagi Ki, 2021. Ada Apa? yang ngaku utusan malaikat di Depok. Ada gak di situ? Ini 2019. Winardi mengaku Imam Mahdi. Biar kok. Anjing Depok. Imam Mahdi. Imam Mahdi dia. Imam Mahdi. Kok udah turun? Udah turun ya. Agak takut jadinya. Sebelumnya ada Nabi, ada Imam Mahdi ya. Ya Allah. 2017 keranda terbang. Nah. Di Depok. Ih, Emang science fiction di sana tuh. Gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya ya. Emang banyak, emang stoknya udah ada sampai 2030 udah disiapin. 2021 tuh yang paling epic tuh. 2020 tuh paling epic. Oh, iya. Covid pertama di tuh. Depok. Sembuh dengan jamu. Iya betul. Bukan pakai gelang. Awalnya pakai gelang. Oh, pakai gelang. Bener kan ya? Jamu. Gelang kesehatan. Gelang kesehatan kan? Enggak, bukan. Ini tuh bisa sembuh dengan minum jamu. Oh, kata Menkes pada saat Oke, itu. iya benar-benar. Nyebar. Lo tahu. Dikasih jamu nyebar.
Gila, Oh, ini 2021 babi ngepet reborn. Berarti 2022 tuh yang utusan malaikat. Itu menariknya karena itu utusan malaikat waktu diwawancara ternyata dia tinggalnya di Banten. Oh. Dia jalan ke Depok baru ngaku malaikat. Padahal kan dari Banten nih dia bisa aja nih ke Kemang. Mungkin di Kemang nggak ada yang percaya Ki. Kemang nggak ada yang percaya. Dia pindah ke Pondok Indah nggak ada yang percaya. Waktu di Depok saya utusan malaikat. Kayaknya bener juga nih. Kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu. Itu. Tapi kalau kan kau asli Depok, lahir kecil besar. Kau sendiri ngeliat Depok itu gimana ya? Gue sih udah seneng sekarang ya karena dulu gue kan sering banget bikin konten Depok yang gue jalan kaki sambil astagfirullah kalau lihat ada lubang di jalan. Sekarang tuh trotoarnya udah bagus. Jadi gue kan suka jalan kaki. Jadi itu udah gue bagian situnya gue seneng. Itu kau bagian dari kau suka atau karena memang gak ada uang untuk naik kendaraan? Karena dulu terbiasa jalan kaki waktu SMP. Jadi gue tuh harusnya itu dari rumah naik angkot, turun angkot. Nah emang jalan kakinya lumayan jauh lah, 20 menitan dari angkot ke sekolah. Jalan kaki? Jalan kakinya. Kau sekolah di mana? Di Poliwali Mandar kau sekolah? Enggak. Jadi gini, dari rumah gue harus jalan kaki ke stasiun. Dari stasiun gue naik angkot. Dari turun angkot ke sekolah gue. Terminal. Kalau naik angkot terminal? Enggak lah. Jadi kan stasiun pasti ada angkot ngetem. Oh, di depan stasiun. Iya, gue naik angkot. Terus naik angkot, turun lupa gue namanya, turun jalan kaki lagi ke sekolah. Nah karena dulu sering kayak gini, sekarang tuh gue terbiasa jalan kaki. Jadi gue kayak kalau jalan kaki cuma 20-30 menit tuh nggak capek gitu. Jadi emang suka jalan kaki. Memang suka kok jalan kaki. Oh, sekarang tuh trotoarnya udah pada bagus. Udah pada bagus, jadi makin suka gue. Gue sering kali kayak gini. Tapi aneh nggak sih Yud, ke Depok itu menurutmu? Agak aneh. Tengok ya, ada lagu di lampu merah tuh Yud. Bagian situnya aneh. Lagu di lampu merah. Ngucapin terima kasih untuk saya. Kami warga Depok mengucapkan terima kasih untuk wali kota Depok. Yang bikin wali kotanya. Aneh. Underpass itu yang waktu underpass itu. Itu underpass ya? Itu. Banyak sih keanehannya. Cuma ya. Menyenangkan aja. Karena jadi kita sebagai komedian nggak kehabisan konten. Ada mulu nih konten. Ada aja betul. Karena Depok salah satu penghasil komik yang oke sekali. Makanya kan komik Depok absurd kan? Iya. Eri Hore. Arafa. Coki Pardede. Iya betul. Ananta Rispo. Viko. Betul. Gak ada yang bener kan? Memang tubuh besarnya kayak gitu. Ya, Zaman itu ada makan harus pakai tangan kanan. Jadi perda daerah. Tunggu dulu. Nggak harus diperda. Perda, Ki. Iya, nggak harus perda. Ada perda makan harus tangan kanan. Nggak harus perda kan orang makan tangan kanan. Nggak banyaknya yang kidal itu makan. Takutnya. Nggak banyak. Takutnya ada beberapa orang Depok yang makannya pakai kaki kanan. Nggak boleh dikasih tahu lah. Emang fungsinya baik gitu. Astaga. Jadi wajar lah ada unik kali. Koslet dikit lumayan wajar lah. Aku main bola dulu lawan Persikat. Persikat. Oh itu juga lucu. Persikat Depok. Kenapa? Julukannya apa? Aku nggak tahu julukannya. Serigala Margonda. Tahu nih. Serigala tuh adanya di mana sih? Julukannya Serigala Margonda, bro. Nih ya, PSMS Medan Ayam Kinantan, Persija Jakarta Macan Kemayoran, Persib Maung Bandung. Ya karena mungkin secara kontur daerah ada Maung di sana. Serigala di Margonda di mana sih nih? Gue kaget nih, Serigala Margonda. Margonda daerah paling lama di Depok atau gimana sih Margonda itu? Margonda itu tuh lucu juga. Jadi sebenarnya banyak nama jalan itu diambil dari nama apa namanya pahlawan kan? Oke. Bener dong. Iya. Nah Margonda ini kalau lu tanya ke orang Depok siapa Margonda nggak ada yang tahu. Siapa? Coba di sini ada yang tahu Margonda siapa nggak? Tahu Margonda City tahu. Tuh nggak tahu. Karena kalau lu cari googling dah, infonya ada yang aneh beda-beda. Gue pernah bikin konten. Kenal Margonda gak? Itu dulu nama buah.
Aneh. Ada nama aslinya Margando. Ih, aneh, beda-beda Ki. Ini kita belum tahu kenapa namanya Margonda itu. Usul jalan Margonda. Asal usul nama jalan. Ya, katanya. Oh, ini ada pahlawannya. Ada pahlawannya. Cuma ini nggak sampai ke masyarakat Ki. Nih kita kira tahu Margonda Akhirnya itu tahu. pahlawan. Cuma ini nggak nyampe ke banyak orang. Tapi kenapa ada yang mikir Margonda nama buah tadi? Ada, gue sempat bikin kontennya. Itu kurang aja. Nah tapi kan kau pada akhirnya betul-betul berevolusi. Komik yang FOMO, bener-bener FOMO. Apa yang lagi rame kau bikin. Betul. Orang lagi bikin konten, kau konten kreator. Konten kreator. Ya kan? Bahkan kau sempet viral tuh gara-gara ngatain Yonglek. Tolol apa goblok sih? Goblok. Ini Kita dia. berutang. Ada. Sekarang di sini ada tangga. Gue emang temenan sama Tata tapi gue bukan anak tangga. Ya sekarang di sini ada bangku. Ibaratkan haters itu setan. Gue harus naik di atas bangku atau nama lainnya kursi. Makanya gue harus usir dia dengan ayat kursi. Goblok. Dan ini sekarang rame jadi meme. Iya, itu kalau satu orang yang pakai bayar gue 1.000 kaya raya gue gitu. Betul, soalnya udah banyak Udah banget. banyak kan? banget. Kenapa kau mau ngatain yang like goblok pada saat itu? Jadi ini waktu itu gue lagi aktif bikin YouTube. Iya. Gue sering bikin namanya ingin jadi YouTubers terkenal. Oke. Nah, kontennya itu gue niruin apa-apa yang rame YouTuber Oleh lakuin. YouTuber, ya. Nah, saat itu yang ngedis yang Lex banyak banget. Oke. Tahun 2016 kalau nggak salah, yang ngedis yang Lex banyak banget. Cuma buat gue, itu kan yang Lex kayak gitu ya. Ngedisnya tuh pakai kayak analisa, ih tolol. Kayak begitu dianalisa, langsung aja coba goblok. Mewakili jadinya, karena ngapain coba lu analisa? Nggak perlu gitu. Jadi kau sebatas kesel. Kesel aja. Ngatain goblok. Ngatain goblok aja. Gue bilang, di yang lain banyak. Ada yang bikin kayak video penjelasan kalau freestyle rap tuh nggak kayak gitu, panjang. Di 20 menit bikin kayak gitu. Ngatain langsung aja gitu. Tapi kau udah pernah ketemu langsung sama yang like? Udah pernah ketemu yang langsung. Enggak yang like? Enggak. Agak dicekik sih gua. enggak. Dia tahu itu cuma lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Dia tahu kok komik juga kan? Betul, ya. Oh. Orang gue tuh sempet, dulu tuh gue aneh Ki. Gue pernah datang ke meet and greet-nya Aukarin. Aukarin pertama kali meet and greet di WhatsApp Cafe Tebet, dateng gue. Ngapain? Kan ini. Ayo. Goblok. Jadi Ngapain? saat itu Aukarin Lagi hype. Lagi hype, banyak yang ngatain. Tapi nggak bener-bener kita tahu dia. Bener kan? Iya. Gue mencoba membuka diri gue buat tahu dia. Oke. Ternyata gue waktu datang ngefans gue Ki. Aukarin kan katanya dulu pintar, terus jadi jadi bandel dan lain sebagainya. Waktu di meet and greet itu gue tau, oh ternyata ini orang yang pintar. Oke. Public speakingnya bagus. Iya, betul. Kita harus akuin itu. Itu, jadi gue beneran Beli datang buat tiket. beli tiket. Meet and greet gue. Foto. Enggak foto. Orang gue kesana sebelum COVID gue udah pakai masker. Gue agak malu juga. Karena di situ satu-satunya abang-abang berbrewok gue doang. Oh, Yang itu lain acara- bocah-bocah. Bocah-bocah. Meet and greet bener-bener ada. Aduh, gue lupa judul YouTube-nya apa. Pokoknya ada lah. Oh, kau bikin konten itu? Enggak, Aukarin bikin konten meet and greet ada guanya. Ada kau di situ? Ada gue aja di situ. Makanya gue kira tuh yang datang ribuan. Ternyata meet and greet-nya terbatas. Jadi gue kesorot juga. Oh, intimate gitu. Intimate. Ya Jadi Allah. kan banyak orang yang baru Ya ngefans Allah. Aukarin gara-gara yang dia bagi-bagi makanan pas lagi demo. Iya. Gua udah duluan guys. Sorry guys. Dari zaman dia meet and greet di WhatsApp Goblok Cafe. Yud, itu goblok Yud. Goblok. Gue Itu goblok. Tahun berapa itu Yud? nggak lama abis yang Lex ini deh kayaknya 2016. Kan udah stand up Yud. Emang udah stand up? Ya Allah Yud. Ya Allah. Enggak. Jadi kan banyak yang ngatain. Iya. Terus kan stand up itu kadang kerjanya paling Sabtu Minggu doang. Iya. Hari-hari biasa kosong dong. Betul. Carilah kegiatan. Betul. Ih ada meet and greet Aukarin nih. Kayaknya kegiatan yang bagus nih. Ya Allah. Datang ya gua. Allah. Ya Allah Yud. Yud. Digila merasaku sumpah. Enggak, itu berusaha untuk mengenal. Setelah itu kok ngefans? Setelah itu ya udah aja, ternyata dia nggak seburuk itu gitu. Kau cuma mau nyari fakta itu? Iyalah. Ya Allah. Ya Allah. Effort. Effort memang ya. Yoi. Tapi pernah ketemu langsung Aukarin nggak kok?
Itulah di situ kan ketemu. Setelahnya ngobrol. Oh setelah itu enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang enggak. Wah. Gua Yang Yuda nggak tahu nih. Hari ini kita udah nyiapin kejutan buat Yuda. Oke. Ketika kau dulu sunat, kau tidak dikasihkan kejutan. Betul. Hari ini kita bakal mendatang Pok Nori. Bodori. Itu. Biar kau ngerasa sama mas sepupumu. Yoi. Akhirnya kau datang ke situ. Datang ke Meet and Greet Awkarin. Astagfirullahaladzim. Itu zaman-zaman Emily awal-awal. Iya. Cari sesuatu buat jadi konten lah. Iya. Tapi kan kita kadang memang seneng kayak gitu untuk jadi premis, untuk gitu-gitu. Kayak Oki kan umroh buat premis stand up fest. Enggak anjing. Enggak. Gak usah dikasih tahu bangsat. Kita perlu ngelakuin hal sesuatu. Lumayan keluar modal. Iya. Tapi pecah. Tapi membanggakan. Pecah tapi. Kok bisa ya? Tapi memang seorang Yuda ini pada akhirnya kita sekarang kalau kami komik sekarang tahu dia adalah konten kreator, bahas keuangan. Betul. Yang paling anjing Yuda ini kemarin bikin video hitung-hitungan keuntungan film agak lain. Karena gede banget. Ya tapi nggak usah dihitung-hitung harta orang anjing. Benar. Hah? Bener nggak hitungannya? Kurang lebih. Cuma kan gak ke lu doang, bener. Iya, kan rata. bagi-bagi rata. Iya. Terus nih akhirnya dia ngomong gini. Nah buat orang pajak, dia ngitungin pajak-pajaknya gitu. Iya, gue suka. Kok tapi termasuk yang pajak tuh memang benar. Oh, gue rapih banget. Gue di orang pajak audit gue silakan. Gue beneran pede gue soal pajak gue. Oh pede. Pede banget karena emang gue pernah disamperin ke rumah sama orang pajak. Emang iya. Tahun 2020 gue. Gara-gara? Gue tuh nggak tahu tentang pajak. Gue kira kan kita kalau syuting kayak gini itu udah dipotong kan? Iya. Gue kira kalau udah dipotong udah cukup. Kita kan harus lapor bukti pajaknya, bukti potongnya. Gue nggak ngerti ya saat itu. Oke. Dan gue kira kalau udah dipotong tuh udah aja nggak perlu ngelaporin. Dan ternyata pajak itu modelannya kalau semakin banyak penghasilan lo, semakin banyak juga yang harus dibayarkan karena kan tarifnya itu progresif. Nah gue nggak tahu itu jadi bertahun-tahun gue kerja, gue nggak pernah ngelaporin. Padahal gue punya NPWP. Sampai suatu hari di tahun 2020, gue bangun tidur, mama gue bilang, gue dibangunin, kenapa mah? Ada orang pajak di bawah. Langsung seger gue. Karena kan udah sempat ada isu-isu yang ada teman disamperin orang pajak. Ya, akhirnya gue diedukasi lah sama mereka. Akhirnya kau bayar? Bayar. Akhirnya gue mulai saat itu sampai sekarang, pajak gue rapi. Bayar setiap waktu harus bayar gitu. Oke, harus lapor. Biasa tuh kan lapor di juga. Maret. Iya, dan bahkan beberapa komik yang enggak ini juga minta gimana bantuin. sih ya Oke, gitu. Konsul. Tarif nggak? Kok ngasih belum tarif? sih, harusnya udah ya. Iya, kan konsultasi pajak kan? Oh iya, tapi gue masih cuma cara bayarnya doang sih, belum konsultasi yang segitunya. Belum pinter-pinter amat. Belum pinter ngakali gitu. Bisa, cuma nggak mau. Dan pada akhirnya Yuda tetap adalah seorang komik yang walaupun kok ngomonginnya saham, konten kreator saham, tapi kok tetap seorang komik yang mau bikin spesial show. Bahkan tahun lalu kan, gue ada 3 udah. Iya kan tahun lalu ada kan? Tahun 2022 ada, 2021 ada. 2021, 2022 dan 2022, 2023 sama sekarang. Dan sekarang 2024 judulnya yang terbaru Uangnya Kurang Banyak. Uangnya Kurang Banyak. Yoi. Karena premisnya adalah gua kira kalau kita punya uang, semua masalah kita bakal selesai. Ternyata uang itu datang dengan masalah baru. Keren. Bener. Zaman gua nggak punya duit, gua nggak tahu kalau nolak minjemin duit ke orang itu susah. Oke. Gua kira kayak ada, misal lo, Yud pinjem duit dong. Gak mau, dasar miskin. Keluar dari rumah di sini. Gua kira kayak gitu. Ternyata tuh dulu kan mikirnya kalau minjem itu nggak enak. Dipinjemin juga sama nggak enaknya ternyata. Gua mau cerita tentang perspektif gua tentang uang dan hal-hal di sekitarnya. Bakal bahas-bahas saham-saham gitu juga nggak? Iya, karena gua udah 2 kali stand up. Penonton gua Cina, Ki. Oh iya. Chinese semua. Tanya Bene pernah datang ke acara gue tuh yang gue inget omongan Bene. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang ketawa. Jadi gue tuh banyak jokes-jokesnya yang
tentang pasar modal, tentang ternak uang, tentang persahaman. Jadi orang-orang di luar yang selama ini nggak ngerti saham, jadi kurang masuk. Kurang masuk. Oh, dan itu kau lakukan lagi sekarang? Kalau yang sekarang lebih umum. General, lebih karena kan umum. tentang uang. Kalau yang dua pertama tuh benar-benar tentang saham, pasar modal gitu-gitu. Iya, satu dijegal semesta tuh tentang kesialan gue dalam dunia saham. Dan betul-betul dijegal juga kau kan di show yang pertama itu kan? Show-nya rugi. Show kedua tulang punggung. Itu ngomongin tentang ini jokesnya aneh banget sih. Gue tentang kalau diomongin kayak bukan jokes. Soalnya gue ngomongin soal syarat-syarat IPO di Bursa Efek. Kok itu jokesnya? Enggak, maksud gue temanya tuh tentang itu. Oke. Kan itu mana ada sih stand up comedian bahas kayak gitu. Iya. Jadi syaratnya tuh ada IPO di Bursa Efek tuh ada papan pengembangan, papan utama sama papan akselerasi. Nah itu gua pretelin dari sana. Bahasanya itu. Aduh. Jadi ngomongin soal pajak juga. Tapi ada pasarnya ya, Yud? Penontonnya ada ya? Ada. Iya, orang-orang Chinese. Waktu yang kedua berapa jumlah penonton, Yud? Hampir 400. Hampir 400. 399-nya Chinese. Semuanya dong. karena emang banyak penontonnya semuanya rata-rata sih Chinese. Dan ini kau bikin lagi tentang keuangan di tanggal 3 Agustus 2024 di Titan Center Bintaro. Oh, di Titan Center. Ya. Kapasitasnya lebih besar nih. Tahun lalu masih di situ juga. Oh, tahun lalu di situ juga. Jadi kalau yang sekarang tuh pengennya ngomongin tentang uang tapi nggak spesifik. Nggak spesifik. Jadi pengennya orang-orang umum juga bisa nikmatin gitu. Karena waktu itu emang agak segmented gitu. Iya. Tiket bisa dibeli di showyuda.mpstore.co.id. Oke, sudah bisa dibeli sekarang. Sudah bisa dibeli sekarang. Harga tiketnya 250 untuk 200.000 untuk kategori karyawan Cindo. Oke. 250 untuk teman Cindo. Oke. 350 untuk Cindo. Oke. Itu dia. Karena tahun lalu yang kebeli banyak itu yang mahal, yang murah-murah nggak kebeli. Oh gitu. Jadi mending yang mahal aja dibanyakin lah. Oh. Gitu. Dan ini buat beli tiketnya. Ini kan gua tempat pembeliannya nggak familiar kan. Biasa kan tempat-tempat lain. Nah, ini kan di mpstore.co.id. Ini lu nggak perlu bikin akun. Jadi klik linknya bisa langsung beli tiketnya. Beli tiketnya. Jadi nggak ngeribetin lah. Nanti tinggal dikirim ke email aja tiketnya. Ke WhatsApp malah. Ke WhatsApp malahan. Oke. Pokoknya tanggal 3 Agustus 2024 kalian bisa saksikan show-nya Yuda dengan judul Uangnya kurang banyak di show Yuda. Beli tiketnya di showyuda.mpstore.co.id. Mudah-mudahan lancar ya Yud ya. Amin. Yud sehat-sehat ya, bikin konten terus, lucu terus. Pokoknya ya kalau bisa setiap tahun seru kali ya bikin special show. Pengennya kayak gitu. Pada akhirnya basic kita adalah stand up comedian gitu. Dan gue tuh kebutuhannya Ki. Jambore kau datang nampil. Gue tuh kebutuhannya karena banyak orang yang ngerasa gue tuh bukan stand up gara-gara ngomongin keuangan. Saham kan? Iya betul. Jadi gue butuh itunya. Betul. Ya kalian harus nonton. Hah? Wah, udah dipanggil lagi nih. Yud, kau mesen 2. Coba emang agak cepet sih balik stamina-nya. Jadi sorry ya Ki, ini gue minta dulu. Takutnya di atas ada air gak? Ada, tinggal naik aja. Profesional kali nih kayaknya. Lin, ya? Bukan keling. Lin. Iya. Oke. Sama-sama Lin sih memang. Tapi yang ini nggak keling, yang ini Lin menarik. Lin, tolong diservis ya Lin. Siap Bang. Jadi buat teman-teman kalau mau nonton show-nya Yuda tanggal 3 Agustus 2024 di Titan Bintaro, beli tiketnya bisa tadi ada linknya juga, kalian bisa beli di situ. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.